dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu katanya ibu kedengeran bu? Oh kirain makan terus. Sampai mana tadi? Makan terus ya. Bulan Rajab dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, peristiwa yang sangat besar, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Salatullah salamullah Habibillah ala Yasin ala Yasin. Bapak-bapak mendiem baik bu. Apa nggak hafal ya? Ibu-ibu hafal aja kayaknya nih. Atau ibu-ibu dilawan pak seminggu 5 kali pengajian, seragamnya 5. Bapak-bapak alhamdulillah seminggu sekali pada kali ya, nggak usah pakai seragam lah, udah ibu-ibu baik ya. Hadirin rahimakumullah, kalau berbicara malam nisfu Sya'ban, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Atani Jibril bisya'bani bilailatin nisbi. Jibril datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, malam ini malam nisfu Sya'ban. Allah bukakan pintu rahmat, Allah buka pintu langit. Oleh karena itu, angkat kepalamu, angkat tanganmu, sholatlah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Rasul, wahai Jibril, emang malam nisfu Sya'ban itu apa? Kata Jibril, kamu bertanya kalau begitu enggak ya? Jibril jawab, hai Muhammad, malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana Allah buka seluruh pintu langit. Malam nisfu Sya'ban Allah telah buka 300 pintu rahmat. Subhanallah, dibuka 300 pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman masalahnya kita ngerti gak sih rahmat? Paham rahmat? Paling sering diucapin, tapi kadang kalau ditanya nggak ada yang paham. Coba ibu, rahmat apa rahmat? Rahmat tetangga kita, bukan? Iya kan pak? Bingung kan? Sering ucapin rahmat, sering dengar rahmat, tapi kalau ditanya apa itu rahmat, ya itu deh rahmat. Allah menciptakan rahmat itu 100. Yang satu diturunin ke dunia. Artinya rahmat itu adalah kasih sayang. Allah menciptakan kasih sayang 199, nanti buat di akhirat 1 diturunin ke dunia. Luar biasa nih rasa sayang yang ada di dunia, cuma 1 dari Allah. Sampai-sampai binatang pun angkat kakinya nggak mau nginjek anaknya, takut anaknya kenapa-napa. Itu merupakan salah satu rahmat Allah yang diturunin cuma 1. 99-nya nanti untuk orang-orang yang menyembah kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah.
Makanya ada Bismillah itu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya, Bu? Mantap, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Bedanya apa pengasih sama penyayang? Gak tahu, sama aja kayaknya, gak bisa. Ada Rahman, ada Rahim. Makanya jangan sirik Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang gak menyembah Allah, punya mobil banyak, mobilnya mengkilap, makanannya lezat, rumahnya, gedungnya bertingkat, gak usah sirik, gak usah bingung. Gua heran, gua yang sholat tiap hari begini baik, motor jadul dari dulu, kagak pernah sholat, gak nyembah Allah lagi, mobilnya banyak, makanannya lezat, mobilnya mengkilap, rumahnya bertingkat. Gak usah heran, Bismillah aja udah menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau di pondok pesantren ngaji Bismillah 3 bulan, gak percaya, banyak yang pulang bosen. Bismillah lagi, ulang lagi, gak sabar rejinya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Rahman, ada Rahim, ada pengasih, ada penyayang. Rahman itu kasih sayang Allah untuk semua makhluknya di dunia, gak pandang bulu apakah dia sholat atau tidak, apakah dia menyembah Allah atau tidak, dia kafir apa muslim, dikasih sama Allah. Jangan bingung orang-orang yang gak sholat tapi rajin usahanya, banyak duitnya, ada rahmat dari Allah, dikasih karena mereka pun hamba Allah. Jangan jijik, jangan ciri, kurang kafir. Dia hamba Allah, cuman sedang tersesat, gak ada hidayah. Mereka kaya-kaya kata orang luar, surganya di dunia, bener sih, di akhirat nggak ada. Rahim, nah kita punya Rahim. Rahim itu kasih sayang Allah di akhirat. Orang-orang kafir gak bakal dapet. Senangnya di dunia doang, di akhirat mau udah langsung cemburin ke neraka. Alhamdulillah min zalik. Kita mah insya Allah masuk neraka juga. Emang yakin masuk neraka, masuk surga? Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasul, apakah engkau nanti masuk surga karena sholatmu? Enggak. Atau karena puasamu? Tidak. Sholatku, puasaku gak bisa antar aku ke surga. Tuh, sholat Nabi aja gak bisa nganterin ke surga, apalagi sholat kita. Baru Allahu Akbar, ingat utang. Allahu Akbar, udah ngelamun kemana-mana. Ya makanya kalau masjid itu yang bagus kayak gini nih, putih ya, di depannya nggak banyak embel-embel, walaupun banyak kaligrafi tapi mengganggu kehusuan, jelek masjid itu. Jamaahnya pakaiannya putih atau mau warna apa, yang penting polos. Kaos partai jangan coba-coba dipakai, kaos iklan jangan dipakai ke masjid, kasihan yang di belakang. Allah Akbar, ini pas ngeliat ke depan ekstra jos. Allah Akbar, partainya ini aja belum tentu bikin rusuh nih ya. Oh ini mah sejadah bagus, gambar masjid. Allah Akbar, rusuh ke bawah, terlihat ada pohon korma, ada ontanya, kata hati ini ontai, orangnya kemana ya? Ini ngelamun. Alhamdulillah ini zalim. Ada Rahman, ada Rahim. Jadi rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan 100, yang satu turun ke dunia, 99 untuk kita nanti, insya Allah. Lalu kata malaikat
maksudnya rahmatnya turun. Allah ampuni seluruh makhluk manusia kecuali 9 dosa yang tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, syirku minallahi syai'an, syirik kepada Allah, menduakan Allah. Alhamdulillah kita mangga. Tak dulu, syirik itu ada yang kerasa, ada yang gak kerasa. Ini yang berapa, yang gak kerasa. Iya, kita gak nyembah sama yang lain, kita hanya menyembah Allah. Tapi ingat, ada kadang-kadang dari perkataan kita, perbuatan kita, hati kita membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu, menduakan Allah Subhanahu. Contoh, kalau bapak ibu sakit, biasa minum obat misalkan apalah bondreng gitu ya, dibeli peramek ngamuk, apa beli begitu enggak bakal mempan, saya mah biasa obat ini. Tuh, menduakan Allah. Kenapa? Percaya sama bondreng. Kan saya sholat, iya, percaya sama Allah, iya, tapi percaya juga sama bondreng. Menduakan Allah. Bapak ibu sakit, dibawa ke rumah sakit A, biasa ke rumah sakit B, ngambek. Jangan bawa saya ke rumah sakit A, nggak bakal sembuh, saya mah biasanya cocoknya di rumah sakit B. Menduakan Allah. Hati-hati, itu gak kerasa. Kalau habis ngomong itu terus mati, namanya su'ul khotimah, mati tidak membawa iman. Naudzubillah ini, karena kalau lagi ngomong begitu iman lepas, iman lepas. Makanya bolehlah bercanda, tapi jangan bawa-bawa agama, karena bercanda dalam hal agama iman kita akan lepas. Sebelum sholat iman gak bakal kembali, karena di dalam sholat ada syahadat. Kalau syahadat balik lagi ke iman. Makanya bapak ibu kalau habis ngobrol pengen aman, khawatir gini nih, ibu-ibu habis ngobrol ada obrolannya yang melepaskan iman, pulang ke Tanjung mati tidak membawa iman, sama orang kafir. Alhamdulillah ini kalau habis ngobrol bapak nih, habis ngobrol 1 istighfar 3 kali, 2 syahadat. Gak usah, ayo kita istighfar 3 kali, gak usah begitu, gak apa-apa lah ya, langsung aja sendiri-sendiri. Astagfirullahaladzim, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu iman balik lagi. Insya, jangan coba-coba menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di malam nisfu Sya'ban pun tidak akan diterima dosa, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diampuni. Yang kedua, sahirun, tukang sihir atau dukun. Ada dukun. Kalau zaman sekarang mah susah ya, antara orang pintar sama dukun beda tipis. Dukun bisa aja pakai pakaian ustad karena kayak dukun, susah bedainnya ya. Kalau dia pakai ilmu Al-Quran, insya Allah itu mah. Kalau dia bukan pakai Al-Quran, pakai yang aneh-aneh, udah gak usah ya, gak usah. Istri sakit, gak bisa tidur, panggil mbah, kata si mbah, makan tuh, dibawain daun-daun yang suka dimakanin, pokok, mabok dia, ya sembuh kagak, ke dokter, sakit ke dokter, jangan ke dukun. Dukun sekarang mah saya kasih tahu, bohong, nggak ada yang manjur, dibodohin yang ada. Kalau dulu zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad, dukunnya manjur-manjur karena bisa naik ke lauhul
di sana ada pohon takdir Muhammad Jubdi, ada satu daun nama saya. Di situ udah tertulis sampai saya mati, sampai saya punya cucu, udah ada semua. Sakit perut, obatnya apa? Ada. Makanya ketika ada orang sakit datang ke dukun, assalamualaikum bun, waalaikumsalam, ada apa nih? Sakit perut 3 bulan kagak sembuh, udah ke rumah sakit Singapura segala. Ya udah, dukun tinggal komunikasi sama setan, WA. Ada pasien nih sakit perut 3 bulan kagak sembuh, namanya siapa? Muhammad Jubi. Tinggal naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, sampai Sidratul Muntaha, ke Lauhul Mahfuz, dicari daun Muhammad Jubi. Dilihat ada di situ sakit perut, obatnya daun kelor. Kalau di situ obatnya daun kelor, itu kan takdir Allah. Mau diapain juga pasti sembuh. Turun setan kasih bisikan sama dukun, obatnya daun kelor. Dukun tinggal ambil daun kelor, mau dibobok, mau dimasak, dikasih, pasti sembuh. Oh, manjur dukun di rumah. Sekarang gara-gara diprotes sama Nabi Idris alaihissalam, khawatir umat Muhammad mah percayanya sama dukun semua, maka dijegat di langit ketiga. Ketika naik setan ke langit pertama, oke, ke langit kedua, oke, ke langit ketiga, dikejar sama Nabi Idris, gak bisa. Sampai sekarang gak bisa, itu setan ke Lauhul Mahfuz. Akhirnya laporan sama dukun, bohong, obatnya daun nangka, padahal mau bohong, bikinin daun nangka, mabuk dia sembuh makanan. Ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah, tukang sihir atau dukun. Yang ketiga yang tidak akan diampuni oleh Allah, akul walidain, yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini ya, yang punya dosa sama ibu dan bapaknya, malam nisfu Sya'ban gak diterima oleh Allah kecuali taubat. Bagaimana caranya? Samperin orang tua, minta ridho dan ikhlasnya. Makanya kalau di kampung nih, di Pusat kayak lebaran, rame. Yang dari Jakarta pulang, dari Lampung pulang, dari Bogor pulang, rame itu malam kayak lebaran. Untuk apa? Nemuin orang tua. Ya, minta ridho dan ikhlasnya mau masuk bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah. Karena kalau udah durhaka kepada orang tua kesal sama anak, ke bawah mati berapi. Ada dosa orang kepada kedua orang tuanya, tobat kepada Allah, Allah terima. Makanya kalau ditanya begini, Bapak jawabnya apa Pak? Mau masuk surga gak Pak? Tapi terakhir, paling akhir. Jawabannya apa kira-kira? Bu, kalau ditanya mau nggak masuk surga tapi paling terakhir, kalau anak muda jawab, oh mau lah, daripada enggak, kita belum pasti masuk surga, nggak apa-apa, begitu katanya. Setuju nggak gitu? Setuju. Bapak gimana Pak? Bingung jawabnya ya? Ini saya ceritain. Ada seorang anak durhaka kepada ibunya. Ibunya sampai mati, anaknya belum minta maaf. Maka dia setelah ibunya meninggal bertobat kepada Allah. Kata Allah, kalau mau tobat mah dulu waktu ibumu masih hidup, sekarang udah mati, tapi gak apa-apa, diterima tobatnya oleh Allah. Panggil malaikat, malaikat terima tobatnya, nanti dia masuk surga, tapi paling terakhir. Catat malaikat, oke. Setelah diangkat semua, kan kita mampu kalau punya iman, insya Allah punya harapan, harapan masuk
surga. Tapi jangan bilang ini juga lah, kita mau ujung-ujungnya surga ini nyantai aja sih bro, begitu nantangin itu mah. Ingat, meninggalkan sholat satu rakaat aja, satu rakaat meninggalkan sholat sengaja, tidak ada halangan apa-apa, itu di neraka 1000 tahun. 1000 tahun di neraka beda sama 1000 tahun di dunia, dikali 1000 lagi, jadi 1.000.000 tahun ninggalin satu rakaat sholat wajib dengan sengaja. Alhamdulillah, ini jadi nentangin ya. Malaikat angkat, yang dosanya banyak angkat, preman angkat, jagain angkat, karena udah bersih disiksa di neraka. Udah ada, masih ada, habis ya Allah, ada satu, cariin, putar tuh Jibril di neraka. Lapor ya Allah, udah tak ada, kosong. Orang-orang yang punya iman walaupun banyak dosa udah diangkat semua. Yang ada mah orang-orang kafir itu bahkan gak diangkat. Ada satu lagi yang aku janjikan dulu. Siapa? Orang yang tobat punya dosa kepada kedua orang tua. Dicari nama Jibril, ternyata ada. Udah nyatu sama arang, hitam semua, dibawa sama Jibril, ada sesuai janji Allah, masuk nerakanya paling terakhir. Damai dulu, preman dulu, orang yang suka banyak dosa dulu. Nah sekarang kalau ditanya begitu, jelas jawabannya, mau masuk surga paling terakhir. Mau masuk surga tapi jangan terakhir, itu sah. Nah, di malam Nisfu Sya'ban ini kesempatan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ada dosa-dosa tertentu tadi yang disebutkan itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali taubatan nasuha, benar-benar taubat dan meninggalkan, tidak mengulanginya lagi. Lalu dosa apa lagi? Mengadu domba, berzina, ya, terus memutuskan tali silaturahim. Yang terakhir itu memutuskan tali silaturahim tidak akan diterima oleh Allah. Ya, di malam Nisfu Sya'ban ini ditolak. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam Nisfu Sya'ban disebut juga malam syafaat. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta syafaat kepada Allah untuk kita sebagai umatnya, untuk nanti di akhirat nanti itu 3 kali. Pertama, Rasulullah menghadap Allah pada tanggal 13 Sya'ban, malam 13 Sya'ban. Ya Allah, berikan syafaat kepada umatku untuk di akhirat nanti. Allah kasih sepertiga syafaat. Balik lagi Rasulullah pada malam ke-14 bulan Sya'ban. Ya Allah, berikan syafaat untuk umatku. Allah kasih 2/3 syafaat. Lalu balik lagi Rasulullah pada malam ke-15 bulan Sya'ban, ya, malam Nisfu Sya'ban. Allah kasih seluruhnya syafaat untuk Nabi Muhammad, untuk umatnya di akhirat nanti. Insya, kata Rasul, umatku masuk surga semua. Umatku masuk surga semua. Amin atuh. Menang wae. Umatku masuk surga semua kecuali yang gak mau. Enak kan? Tinggal mau. Yang mau siapa? Ikuti Rasulullah, taat kepada Allah. Aku sholat juga enggak, berarti gak mau masuk surga. Itu aja, gampang ya. Umatku semuanya masuk surga. Surga punya siapa bro?
Allah. Siapa yang pertama kali masuk surga? Makhluk Allah yang pertama kali masuk surga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan para nabi dan rasul masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Diharapkan umat-umat yang lain masuk ke surga sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mah hidup belakangan, masuk surga paling duluan. Umat Nabi Adam, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh nanti nungguin kita. Haram dia masuk surga sebelum kita masuk duluan. Insya Allah masuk duluan deh. Masuk surga paling duluan. Masuk neraka paling ya sama, harus siap ya. Ta'udzu bila jangan insya Allah masuk neraka balik pertama. Insya Allah jangan na'udzu bila ya. Kita mah hidup di akhir zaman. Bentar lagi kiamat. Kata Rasul, dunia ini tidak akan lebih dari 1.500. Rasul, bukan saya ngomong. Dunia ini tidak akan lebih dari 1.500. Sekarang tahun berapa? 2023. Bukan tahun orang, tahun kita nih hitungnya. 1444. Kata Rasul, dunia ini gak bakal lebih dari 1.500. Sekarang tahun 1444. Hitung sendiri ke 1.500 berapa tahun lagi. Tapi insya Allah semua adalah kehendak Allah. Tapi kalau udah Rasul yang ngomong, siap-siap. Ulama sepakat karena Nabi Adam diciptakan hari Jumat, setelah asar sebelum maghrib kiamat akan terjadi hari Jumat. Besok hari apa? Besok. Yang penting aduh besok hari lemes amat. Besok hari, besoknya lagi, besoknya lagi, 2 hari. Tobat 2 hari ke hari Jumat. Makanya saya mabuk kalau hari Jumat udah angin kenceng, dulu gede, hujan kenceng, ya Allah gitu ya, udah gak mau udah ya. Melihat hari Jumat pagi-pagi matahari di barat apa di timur. Kalau udah di barat udah gak usah kerja ya. Kenapa kiamat di rahasiakan oleh Allah, digoibkan oleh Allah? Atau kalau dikasih tahu mah enak ya. 3 bulan lagi nih Jibril nomor, wahai manusia 3 bulan lagi kiamat. Ibu ngapain bu? Jibril kasih tahu 3 bulan lagi kiamat. Bapak mau ngapain? Hah? Cuman masalahnya Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Kalau kiamat dikasih tahu kapan datangnya, dunia jangankan 3 bulan, 3 hari selesai. 3 bulan dikasih tahu, ingat semuanya kata Jibril ya. Kiamat 3 bulan lagi, jangankan 3 bulan, 3 hari selesai. Pabrik bangkrut, sekolahan sepi, warung tutup semua. Ngapain tuh? Orang pengen sholat semua. Ya ngapain lah gua kerja 3 bulan. Akhirnya ada warteg tutup. Apa hari gua capek-capek buka warteg sholat, otomat penuh masjid ya, toko sepi, mall sepi. Itu enak kali kalau begitu ya. Gitu. Jangan dirahasiakan oleh Allah hanya orang-orang yang beriman, yang ingat mati. Kiamat termasuk mati. Karena kiamat datang semua mati. Manusia, jin,
malaikat, binatang, dibangkitkan lagi siapa? Kita mah dibangkitkan lagi, jin dibangkitkan lagi, hewan enggak, binatang enggak, hewan binatang sama, tumbuhan enggak, udah jadi debu dia mudah. Karena di dunia ini hanya sebagai apa, kuncian untuk manusia. Hari Jumat, Rebo, Kamis. Ya Allah kasih kesempatan ya. Mudah-mudahan kita selalu ingat mati. Makanya kata Rasul, kalau ingin ingin bagus, ingat mati terus. Setiap kemana-mana lewat kuburan. Jangan menghindar. Ibu-ibu kadang-kadang lewat situ gak mau, lewat kuburan. Disunahin kata Rasul. Kan saya mau ke mall, iya mau ke mall, sunah lewat kuburan. Mau ke sekolahan lewat kuburan, mau kerja lewat kuburan. Kuburannya sebelah sana, udah muter, dapat pahala. Ketika sampai kuburan pakai motor, tidak apa-apa. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu lahiqun. Jangan dengar baik. Salam dapat pahala. Gak bisa Pak Ustaz. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau pengen panjang, wa inna insyaallahu lahiqun. Kalau diterjemahin ke bahasa Puri Serpong, assalamualaikum hei semua yang ada dalam kubur, insya Allah kapan-kapan gua nyusul. Begitu. Itu dijawab nggak? Dijawab. Semua arwah ruh yang ada di kuburan itu ada nggak Bu? Nggak ada. Di mana semua? Di langit. Di langit atas izin Allah diturunin semua hanya untuk menjawab salah. Kalau saya tidak kedengeran atau kedengeran maka bakal lewat itu lagi. Ya, makanya ini di akhir zaman Bapak Ibu, satu, hati-hati dengan anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Satu dari akhlaknya, dua dari akidahnya. Kalau akhlak, saya sendiri kerepotan. Kenapa sih anak sekarang susah bilang Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada yang anjir, itu susah. Di mana-mana begitu. Ternyata bapak ibunya emang begitu. Yang masih muda-muda, ajari anak-anak kita akhlak dari sekarang. Ini emang akhir zaman dan aneh. Cuma kita berusaha. Ketika kaget, astagfirullah, jangan anjing, anjay, ancur kita. Itu juga astagfirullah. Ketika mendapat kenikmatan, alhamdulillah. Yang jelek innalillah, yang bagus alhamdulillah. Jangan dibalik. Mentang-mentang akhir zaman, ya Allah, zaman sekarang mah dibalik yang jelek bagus, yang bagus jelek. Ibu gak percaya? Anak-anak sekolah habis ulangan, ada yang dapat 100, dapat berapa? 100. Gila, dapat 100 gila. Ya, edan, dapat 100 edan. Tapi ada temennya sebelah, lu berapa? 20. Mantap. Tuh kan, 20 mantap. 100 edan. Ini anak muda nih, ada cewek lewat, cantik. Apa dia bilang? Edan, apa lu? Cewek cantik banget. Iya, edan. Cewek cakep edan. Ketika cewek yang kurang cakep, mantap. Naudzubillah ini berarti. Ajar ibu, anak-anak kita. Bismillah, alhamdulillah. Ini jangan ibu-ibu juga apa nih? Coba
Kalimat tahlil itu apa bu? Oh mantap. Kalimat tasbih, kalimat takbir, hauqalah, tarji. Oh ada satu orang ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus hafal, ajari anak-anak kita. Akidah, satu lagi bu ya. Akidah bu, hati-hati. Ini film-film lagi banyak, ya. Tahun-tahun kemarin terutama apa sih? Membuat anak-anak kita supaya. Coba saya tanya bu, ibu percaya nggak sama arwah gentayangan? Hah? Percaya? Oh, enggak. Bapak? Nih kalau ada yang meninggal terus ngeganggu, percaya? Ini masalahnya. Saya gitu sekarang biar amannya. Orang kalau udah meninggal di rumah, arwahnya tuh gak kemana-mana, gak ke pasar-pasar ya. Orang kalau udah meninggal 7 hari 7 malam di rumahnya. Untuk apa? Lihat keluarganya di atas. Masih ada. Setelah 7 hari 7 malam di rumah, pindah di kuburan 40 hari. Setelah 40 hari ngapain? Nungguin keluarganya ditengokin enggak? Kalau hari Jumat pada datang dia gak ditengok, nangis arwahnya dan kirim-kirim Fatihah acan, ya anaknya main HP melulu, ibunya sama baik, dia nangis sendirian gak ditengok, gak dikirim Fatihah. Tuh 40 hari di kuburan. Setelah 40 hari selesai, diangkat oleh Allah ke atas langit. Gak ada yang getah, ya. Ada satu kejadian nih, saya jadi amat saya sendiri. Pemuda meninggal hari Minggu, namanya si A. Daerah saya daerah sana ya, Kelapa Dua. Saya waktu itu masih tinggal di sini. Hari Rebo ada yang lihat si A di pasar Kelapa Dua. Apa demi Allah, demi Rasulullah, saya ngeliat si A, tapi diem baik gak ngomong-ngomong. Itu yakin saya masih A. Gembar satu kampung. Apa kata orang? Oh penasaran. Oh gentayangan. Ibunya nangis di rumah Pak Ustaz karena saya salah apa gentayangan ke pasar-pasar. Pak Ustaz anak saya kenapa? Apa ada yang salah? Kenapa arwahnya sampai ke pasar Kelapa Dua? Bu, yang di pasar Kelapa Dua mah bukan anak ibu, bukan arwah anak ibu. Orang dia demi Allah, demi Rasulullah melihat, ya oke. Itu kerjaan jin kafir yang disebut setan. Dia mah bisa ngomong siapa saja, mirip sama bisa kejadian bener. Cuma jangan yakin bahwa itu dia, itu adalah setan. Untuk apa? Menggoda manusia supaya yakin arwah bisa gentayangan. Mulai sekarang jangan percaya. Ada kuntilanak bener bisa jadi bukan arwah Kalau ketemu pocong jangan lari. Manusia lebih mulia daripada jin kafir. Kalau ada pocong nih dalam Jumat, samperin. Coba ya. Langkah pertama baca tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berubah. Wah, ini tandanya jinnya jin muslim. Jin muslim mau menggoda doang, jadi pocong. Sapri. Kalau enggak bledok dulu, pakai batu, lempar. Kalau lari, batu manusia. Kalau dilempar diem aja. Nah, assalamualaikum ya akhi. Teman-teman dulu, saudara ente, sama-sama Islam. Paling dia malu sendiri.
ya suwe gua mana putih malah ajakan salah begitu. Tapi kalau dia jin kafir nggak seperti dibayangin kayak di film Tri jadi pocong Tri hilang, nggak gitu. Dia perlu pertimbangan banyak nih, mau mengganggu orang pulang ngaji atau pulang apa, dia pertimbangan. Kalau saya muncul dari sosok pocong, pertanyaannya ada ustadznya atau wakil? Dipikirin dulu. Kayaknya kalau ada obat mampus gua nih. Karena kalau dibacain bismillah sama ustadz itu jin kafir yang disebut setan yang berbentuk pocong minimal dirawat di rumah sakit, maksimal mati di tempat. Emang jin mati sama. Ibu bapak kalau nanya jin kayak apa, sama seperti kita. Jin ada yang sholat, ada yang ke gereja, ada yang Buddha, ada yang Buddha dan sebagainya. Sama jin, ada yang kerja, ada yang mondok pesantren, ada yang nganggur, sama jin, ada yang ngontrak, ada yang punya rumah, sama seperti manusia, cuman berbeda alam dan strukturnya. Umurnya sama, cuman beda gini. Kalau jin 80 tahun ABG, kalau kita udah bau tanah. Jin 80 tahun ABG, kita bau tanah. Jin meninggal rata-rata 250 tahunan, kita mah 60 ke atas sudah siap-siap. Insya Allah. Jadi hilangkan satu syirik kepada Allah, yang kedua hindari godaan setan. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sudah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwabal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.